Kembali lagi bersama kami tim podcast dari S2 UI bersama saya Resti, kemudian rekan-rekan saya ada saya Susi Susanti, Cucu Mardiana, Agustin Renedi, dan saya Liska Aulindasan. Dan tidak lupa bersama kepala sekolah hebat Kepala Penggerak Ibu Haja Eli Hidayati. Tepuk tangan. Terima kasih Ibu Bu Haji untuk kesempatannya kita untuk bisa sharing, kemudian berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di kesempatan podcast kali ini bisa membawa manfaat baru khususnya untuk kita semua mahasiswa S2, umumnya untuk seluruh dunia pendidikan seluruh Indonesia. Untuk tidak lama-lama sebelum kita ini, adalah kita berdoa dulu, mudah-mudahan kegiatannya lancar dan diserahkan oleh saya. Ya, terima kasih, berdoa selesai. Bu Haji sudah siap? Insyaallah. Baiklah teman-teman, sedikit agak tegang ya, tapi mudah-mudahan ketegangan ini bisa mencair ketika kita sharing ngobrol mengenai pembiayaan di sekolah penggerak yang luar biasa ini. Untuk penanya pertama, mungkin siapa yang akan mengajukan pertanyaan dan mulai Saya itu pertanyaan pertama yang ingin saya ketahui, sumber dana apa saja yang diterima oleh SDN Sukabumi. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sumber dana yang paling utama dan abadi adalah pemberian pos itu ya. Kita untuk tahun ini kita dapatnya anak muridnya 100 karena ya 9 jutaan itu satu tahun dapatnya itu. Adapun dana lain yang sifatnya insidennya ini itu dari orang tua, misalnya kemarin kan kita kemalingan sekolah ini memang karena makanya CCTV-nya digunting sampai ke sampai ke udah agak berfungsi sampai sekarang belum berfungsi karena belum dibeli kameranya. Memang masuknya ke pintunya ke pakai tralis dan sebagainya. Kita berembuk sama komite, mengajak komite dan yang seperti itu yang misalkan insiden yang sifatnya untuk kemajuan sekolah, lainnya komite mengajak orang mahasiswa untuk rapat. Kita sekolah nggak boleh mengkondisikan dana nggak bisa. Komite lah yang berbicara bahwa kita belum memerlukan kamis. Jadi nunggu terkumpullah 30.000 per orang menunggu 5 bulan. Lama tuh. Jadi kita itu prosesnya panjang. Kalau keinginannya cepat, tapi untuk mengumpulkan kenapa susah? Karena masalah ekonomi menengah. Jadi ekonomi menengah 50.000 aja kalau misalkan mau cepat itu bisa kan sehari atau sebulan paling lama 5 bulan. Apakah di kolaborasi itu ada MOU-nya gitu yang membuat kita aman di secara administratif ketika ada orang-orang seperti itu dengan dalih kenapa ada pungutan misalnya? Apakah ibu menyediakan acara atau semacam acara? Jadi acara dibikin untuk yang kemarin ya, karena untuk yang tahun-tahun sebelumnya, tahun kemarin itu yang itu sudah bulan haji tahun kemarin. Jadi berangkatnya itu mendadak ya. Untuk yang ini bikin berita acara gitu-gitunya, tapi pembukuannya sudah ada, semua pembukuan yang ada. Tapi alhamdulillah sih karena disepakati bersama dan karena tidak melambung tinggi sesuai kebutuhan saja. 50.000 setelah itu langsung ada realisasi. Jadi kita gini, Pertanyaan selanjutnya, Bu, tadi kan menarik sekali ya, Ibu mengatakan bahwa jumlah murid di SDN Sukabumi itu sekitar 110 yang pertama Ibu tersebut. Belum 100 yang tahun 2020 ya Ibu di bawah 100 ya. Kemudian
sumber utama pembiayaan sekolah ini kan utamanya BOS ya. Yang mau saya tanyakan itu apakah bagaimana inovasi atau apakah ada program tertentu yang Ibu lakukan untuk menaikkan sumber pembiayaan sekolah? Saya sudah mencoba istilahnya apa sih namanya kan kemitraan, tapi ya masih atas keinginannya realisasi tidak ada. Saya sudah mencoba BCB, saya dari BCB ya, kasihkan caranya, tapi belum memilih. Jadi intinya mah ibu nggak ada dana apapun kecuali dari dana BOS saja. Ibu pengen program seperti apa ini? Kalau ini ada kerjasama lah dengan dengan sekolah seperti dengan apa ya, SD mana tuh, SD BCB gitu misalkan. Pengen seperti itu ada kerjasama dengan dengan UPI. Kebetulan kan kemarin udah ngomong sama direktur UPI, terutama Pak Musi ya. Oh iya. Di S1-nya kan beliau yang itu kan bisa katanya ini program masih saudara ya, bisa nih kerjasama di bidang itunya, gurunya. Nanti kan misalkan berapa ada kampus mengajar ya, nah bisa begitu, tapi ada guru ada kerjasama bentuk apapun yang sifatnya kita tidak harus bayar. Kalau sifatnya bayar kita keberatan. Terus terang, keberatan kan apa memang faktanya segitu. Bayangkan aja kalau ada ini kan melalui mau itu sekarang kan bosnya itu 6 bulan sekali 1 semester diberikannya. Tapi kami sebulan sekali. Nggak bisa diambil sekaligus. Sekarang mah ada aturan baru sesuai dengan yang apa ada yang di RKS-nya, apa yang ada di RKS. Sekarang untuk bulan ini kebutuhan 7 juta ya, itu 7 juta. Ibu terima kasih atas ilmunya tadi ya, cukup motivasi sekali bagi kita semua. Ibu kan ini sekolah penggerak ya Bu ya, Ibu dapat dana tambahan bos kinerja seperti itu. Ibu ada nggak sih dampaknya dalam pelaksanaan kurikulum Pak sumber bos kinerja? Jelas. Terima kasih ya pertanyaannya menarik, bagus itu. Dampaknya pasti ada. Ibu dari bos kinerja itu untuk tahun pertama bisa beli laptop. Ibu bisa beli dumbbell. Kenapa ibu beli dumbbell? Niat ibu baik. Bagaimana caranya supaya orang lain tertarik datang ke sekolah gitu. Ajang promosi juga ya. Tapi itu kan akan terbentuk lagi di mana? Daya untuk pelatih. Iya. Ibu bisa beli apa sih namanya? Kebaran. Ibu bisa apa? Yang jelas pengetahuan nambah. Ibu bisa mengadakan gelaran MP5 yang waktu tahun pertama kita jor-joran pasang panggung lah kayaknya, karena waktu itu kita sedikit ilmu bahwa yang dimaksud dengan P5 di situ itu karyanya yang digelar, padahal intinya bukan itu. Intinya adalah perubahan itu sendiri dari P5 itu apa? Pertama karakter anak, perubahan perilaku, perubahan apapun pada diri siswa. Nah kesini kita udah tahu. Dia ada istilah karya mengundang dari dinas, mengundang fasilitator, pakai panggung, itu dinanya lebih dari kita. Kayaknya uang ibu deh. Ya, kan ada dari bos. Ibu nggak boleh tahu berapa nominalnya? Waktu pertama 80 pertama, yang kedua enggak, yang kedua 40, yang terakhir malah katanya 20 kata kalau alam Iswa bilang. Pokoknya mah mudah-mudahan berapa uangnya berkah. Ibu mah mikirnya gitu karena apa namanya, di tahun kedua kita bisa dibandingnya kemarinnya ke SD 077 ke Bandung, alhamdulillah itu perlu dana dan sebagainya sih. Tapi kaos itu merdeka. Jadi dari sana dananya guru-guru kemarin pengibasan ke sekolah-sekolah, kita mengibaskan ilmu-ilmu dan sebagainya. Luar biasa.
ditanyakan. Bu, untuk tadi saya tertarik ya bahwa Ibu sangat mementingkan pengembangan peserta didik itu seperti tadi membeli jamu gitu ya. Untuk yang lainnya nih Bu, misalnya untuk lomba-lomba gitu, untuk meningkatkan prestasi siswa, ada tidak strategi dari Ibu untuk melakukan pembiayaan terhadap bidang-bidang seperti itu gitu Bu? Kalau lomba yang sifatnya umum itu ya itu pasti yang sifatnya umum sini biasa diadakan di sekolah yang reguler gitu ya, itu mau tidak mau harus kayak gitu. Tapi yang sifatnya pribadi seperti sekarang ada lomba apa nih cerdas bukan cerdas lomba apa ya? Bintang pelajar. Nah bintang pelajar kita sosialisasikan itu kan biaya pribadi 100.000 per orang. Itu rata-rata kan ada mungkin ya karena tidak cukup dengan 100.000 pada kenyataannya. Pasti itu bisa 2 kali lipat tantangannya, menunggunya, jajannya dan sebagainya. Akomodasi lah itu. Belum ada yang dapat untuk kita dong. Dan memang kita tadi menengah ke bawah. Terus tidak semua orang tua memiliki wawasan yang sama seperti kita. Kalau kita memaksakan, disangkanya nanti kita gimana memaksa. Jadi kalau ibunya lebih baik berikanlah masukan, berikan hasilnya ke kesadarannya sendiri. Nggak ada yang sifatnya memaksa, kecuali yang tadi ini pertanyaannya, jangan sekolah mengeluarkan untuk daftar itu misalkannya 1 atau 2 orang. Ibu tuh berpikirnya gini, jangankan itu yang sifatnya tidak wajib. Jadi kalau kita masih mikir Seperti OSN. itu itu mah semua ikuti, semua mata lomba diikuti. Jadi biayanya lumayan. Lumayan seperti lumayan akomodasi dia kan setiap anak 1 guru bayar itu 4 guru suruh makan ayam doang air angin ya baru untuk dia. Dalam latihan juga mungkin ya. Dalam latihan itu kemarin kita kan misalkan kayak kalau untuk sabta lomba ya kita datangin pelatih rebana terkait ya pembiayaan ini kan ya merupakan aja kita ya dalam segala bidang gitu ya. Tadi dalam pengelolaan ini dalam pendidikan yang Ibu ini dalam manajemen ini banyak sekali kalau tadi disimak kekurangannya gitu ya. Tapi kan Ibu bisa mengatasi itu sepertinya ya. Ini kalau dirinci gitu ya Bu ya, selama ini strategi apa saja yang Ibu sudah lakukan atau upaya-upaya apa saja kedepannya juga akan Ibu lakukan terkait manajemen pembiayaan supaya dana yang minimal itu ya, ini dana yang sedikit itu bisa mencapai tadi visi yang sudah Ibu buat, kemudian membawa supaya menjadi lebih maju lagi meskipun dalam segala keterbatasan yang sudah Ibu sampaikan. Ya mungkin salah satu strategi yang Ibu lakukan yaitu tadi melakukan kerjasama dengan orang tua, melalui kolaborasi dengan orang tua. Jadi kita harus berbaik-baik dengan mereka. Karena kata Ibu juga, kalau Ibu menggunakan untuk pemecatan uangnya dari uang bos itu, bosnya juga ya, mana mungkin cukup. Nah, jadi strategi yang Ibu lakukan adalah Ibu kolaborasi. Tapi berikan masukan ke mereka supaya mereka paham bahwa anak kita di sini itu ingin nyaman, ingin pantas lah. Sekolah kita itu ingin dipandang orang juga bagus, bukan karena dia, tapi memang supaya anak kita betah di sini. Berikan masukan ke orang tua seperti itu. Ibu kalau diberikan masukannya, kalau Ibu itu dibanding dengan SMP yang 3 tahun, di SD itu kan 6 tahun, lama. Jadi kalau Ibu katakanlah investasi, anak Ibu betul yang sekolah Ibu juga datang ke sekolah tidak malu-malunya, gini. Jadi kolaborasi yang dilakukan adalah tentunya sama ya keluarga Membangun kesadaran juga ya Bu ya. membangun saya mereka, memberikan isu-isu ke mereka, isu-isu positif, maksudnya bagaimana menanamkan pemahaman bahwa anak kita di sekolah itu jangan sampai hanya cuma dititipin doang. Jadi kita belajar bikin pintar, nggak bisa. Jadi kalau
supaya anak kita kayak apa fasilitas kan bukan tersedia setidaknya atau membangunan jelek teh mengolah bukti atau kami cetak ladus teh jangan diangkatin itu aja gak ada dari lain karena ibu udah mencoba juga gak ada yang masuk tuh. Jadi ibu memprioritaskan kebutuhan murid di sini ya Bu ya. Iya, kebutuhan murid, kenyamanan murid supaya anak kondusif. Seperti waktu tahun-tahun sebelumnya waktu masih guru yang ada ya yang sukanya cuma satu, ibu misalkan ada ini nggak punya lemari, nah masih bisa untuk belanja modal lemari itu bungkus semua dari situ tiap kelas pada bagus. Tapi ibu lihat sih bukan ini, ada sekolah lain muridnya banyak, untuk saja bolong-bolong. Nah, ibu nggak mau. Karena apa? Yang tadi mengedepankan kepentingan umum dulu. Karena anak itu nyaman kalau nulisnya bagus, di tempat tulisnya bagus. Guru juga semangat kalau nulisnya bagus. Nah, Ngaruh ya Bu ya. ngaruh, pasti ngaruh. Kan kesemangatan itu berawal dari misalkan seperti kita. Semangat kita HP baru sama HP lama kan kalau mami semangat jangan pede tujuannya dan sebagainya seperti itu. Jadi itu nggak ada dari yang cuma ada sih waktu sebelum COVID pertama ini, jadi ibu nggak boleh menghilangkan kebaikan orang. COVID kan itu cuci tangan pertama yang melakukan membuat cuci tangan dari sekarang dong. Cuci tangan kayak gitu dia tiap kelas cuci tangan. Emang itu mau ya Andi yang di sini kebetulan sukses mereka punya dia itu kita kalau punya satu orang uangnya tak seberapa sih kalau lihat dari jumlah, tapi masalahnya suami ibu kebetulan juga sekolah di sini dulu. Nah ibu tahu ya suami pulang bantuin apa gitu mau bikin apa tempat cuci tangan. Karena kalau uang dari bos mana mungkin itu biayanya berapa? Tapi pusat juta itu kan setiap kelas. Mau lihat di depannya kan itu pertama sekali ada dan ibu gak mau yang asal-asal abal-abal gitu. Kata ibu tadi prinsipnya itu tadi kata ibu tuh kualitas. Itu kan tangannya lama kalau kualitasnya bagus gitu ibu beli bagus itu berapa gitu. Jadi itulah minta tolong ke alumni, suami ibu alumni di sini dia menggerakkan temennya waktu itu menggerakkan temennya dapat uang berapa tuh transfer tapi itu ini COVID ibu makan dapat ya. Masa itu masa cuci tangan sudah dari alumni berapa itu dan kebutuhan maksudnya alhamdulillah lah itu biasanya itu tidak dilakukan. Pernah ada minta ke masa suami alumni di sini dan memang yang bagus mah kita harus tahu alumni kan alumni alumni yang sudah Termasuk yang di rumah Baiklah rekan-rekan seluruh guru di seluruh Indonesia, alhamdulillah untuk podcast kita hari ini mengenai manajemen pembiayaan yang berkaitan dengan sekolah penggerak di SDN Sukadondong bersama dengan Ibu Haji Eli Hidayati sudah selesai dan kami mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya bagi kita sharing dan bertanya-tanya. Kemudian yang saya bisa ambil kesimpulan untuk kegiatan podcast kali ini adalah bahwa sesuatu hal yang kecil akan bisa berdampak besar dan itu luar biasa. Dan kemudian seperti kutipan dari Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus selalu menghamba pada siswa dan itulah yang telah dilakukan oleh Ibu Hajar Eli selama ini. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.